Kembali lagi bersama saya Winnie Carita bersama dengan Pak Yonan masih membahas tentang kebijakan Kementerian Perhubungan. Bapak pasti sudah melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat KTT APEC di Cina kemarin ya, presentasi di sana mengatakan bahwa ingin mengundang para investor-investor ke Indonesia. Perlukah memang untuk sektor perhubungan dengan pihak asing, atau justru kita punya anak negeri yang memang bisa melakukan itu, Pak? Sebenarnya begini ya, ini dalam pandangan kami itu sektor swasta itu ya bisa swasta nasional, bisa swasta asing, ya, dan juga bisa BUMN. Ya. Jadi siapa aja gitu, ya, selama itu tidak melanggar peraturan-peraturan investasi dan sebagainya, dan juga selama tidak mengganggu kepentingan umum dan keamanan negara, ya mestinya bisa jalan. Ya. Jadi penting ya, Pak, ya itu? Ya gini, kesempatannya itu terbuka gitu ya. Jadi untuk asing bisa, untuk swasta nasional bisa, swasta asing atau BUMN juga bisa gitu. Tapi tidak mungkin kita lebih berat ke nasional dulu, kemudian ke BUMN, barulah itu nomor kesekian untuk pihak asing gitu, Pak? Saya kira begini, kalau misalnya swasta nasional atau BUMN bisa, pasti itu pasti prioritas kan. Bahasanya juga sama gitu ya. Karena kalau orang asing itu pasti menyesuaikan bahasa, menyesuaikan kultur dan sebagainya. Nah kalau kita sendiri kalah, ya mestinya itu malu besar. Iya. Ada juga nih Pak program kerja, kalau tidak salah pada saat nanti sebelumnya ya, Pak Emang Indaan, yang ingin berencana untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Akhirnya Bapak tidak melanjutkan program ini. Enggak. Alasannya apa sih, Pak? Ini ini pertanyaan menurut saya bagus sekali ya. Bukan tidak melanjutkan program. Program high speed train yang namanya kereta cahaya oleh Kementerian Perhubungan itu kami hanya bikin desain, program dan sebagainya. Misalnya Jakarta Surabaya ada kereta cepat. Tapi pada saat ini menurut pandangan kami atau pandangan saya lah secara pribadi, bahwa kereta cepat ini kalau dibangun sekarang tidak boleh pakai APBN, baik maupun APBN langsung ataupun pinjaman luar negeri yang harus dibayar oleh APBN. Ya, kenapa? Gini, infrastruktur di luar Jawa itu banyak yang harus dibenahi, misalnya seperti pelabuhan-pelabuhan laut, ya, sekurangnya loh ini, ya, infrastruktur jalan raya, ya, jalan negara, ada lagi misalnya perbaikan pelabuhan-pelabuhan udara dan sebagainya. Nah, coba lihat pelabuhan-pelabuhan udara yang jauh ya dari di luar Jawa begitu. Gitu ya. Ada yang bagus, kalau Makassar bagus, Kuala Namu bagus. Tapi coba yang lain belum tentu bagus, ya, di pulau-pulau kita yang lain dan sebagainya. Nah, ini konsentrasi APBN menurut pandangan saya ya harus ke situ. Tapi kan kita juga tahu Pak, pusat perekonomian, pusat segala aktivitasnya ada di Pulau Jawa. Ya gini, kalau yang di luar Jawa itu tidak didukung pembangunan infrastruktur yang baik, mereka tidak akan ada percepatan untuk supaya bisa pertumbuhan ekonominya kayak di Jawa. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, satu nusa satu bangsa, ya harus dari Sabang sampai Merauke harus diperhatikan. Ya sama rata lah seperti itu ya Pak ya. Bukan sama rata, dia gini, kan jiwanya APBN ini kan uang rakyat, itu kan jiwanya begini. Ini untuk membantu supaya pemerataan pembangunan itu bisa baik. Nah, kalau mau ngomong bahasa kerennya gini, ini kita harus usahakan Gini ratio-nya. Jadi disparity, perbedaan antara yang penghasilannya baik dengan yang penghasilannya kurang baik, itu jangan tambah lama tambah lebar. Itu yang penting. Ya. Baik, sekarang kita ke permasalahan udara, Pak. Kalau yang terkait ini, saya tahu ini masalah perizinan, ini masalah hukum mengenai Bandara Halim Perdana Kusuma yang saat ini masih sedang berprotes mengajukan peninjauan kembali antara PT Angkasa Pura II bersama dengan bersama dengan Lion Air. Maaf, saya salah. Ini kan juga sedang dalam proses. Dan kita tahu ini permasalahan hukum. Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana, Pak? Kita tahu Pak, Bandara Halim ini dirancang bukan untuk pesawat-pesawat besar. Nah itu pendapat Anda ya. Iya. Jadi gini, kami di sini itu tidak bukan tupoksi kami itu untuk ikut konflik hukum secara perdata. Ya, itu biar pengadilan, biar Mahkamah Agung yang memutuskan dan sebagainya. Ya.
Ya, itu kami nggak bisa mengaku harus ini, harus itu dan sebagainya. Nanti pada saatnya kalau haknya sudah terpenuhi, Iya. ya siapapun, ya sudah. Kan ini yang saya dengar Angkasa Pura II mengajukan PK, ya silahkan, kita tunggu. Ya, kalau nanti sampai sudah inkrah betul, ya kalau apakah Bandar Halim itu ada pesawat besar atau enggak, ya itu lain. Ya, ini kan harus ada penilaian, harus ada survei, harus ada uji dan sebagainya, dengan satu tujuan, safety. Iya. Nah, keselamatan ini, nanti kita lihat bandaranya. Kalau melihat Bandara Halim, terbitkan izin operasi dan sama. Berbicara mengenai keselamatan, apakah memang benar Bandara Halim ini tidak didesain untuk pesawat-pesawat besar? Saya lagi bicara keselamatan ya Pak, dan Bapak berenang di situ. Saya kira kalau lihat gini, ini ada dua. Satu itu ruang pelayanan, satu lagi itu ruang udara atau runway dan sebagainya. Runway-nya Bandara Halim, semua pesawat tamu negara yang menggunakan pesawat sendiri mendaratnya juga di situ, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak masalah ya Pak? Menurut saya sih secara umum nggak tahu sebesar apa. Kalau mungkin Airbus 380 mungkin tantangannya berat. Baik, tantangannya berat. Tapi sekarang saya beralih ke Kementerian Pak, Kementerian Perhubungan sendiri. Ini pertanyaan terakhir Pak Yonan. Sabtu Minggu mereka masuk Pak? Ini kemarin sudah rapim, jadi gini, eselon 1 sampai 3 yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan, jadi baik di Medan Merdeka Barat maupun Timur, jadi ada dua. Depan Gambir juga ada satu. Ya, yang di sini ada satu. Itu jumlahnya eselon 1 sampai 3 itu kira-kira 300 orang, termasuk saya. Nah 300 ini kita bagi, ya, cuma eselon 1 sampai 3 aja. Gantian Sabtu Minggu itu piket. Piket kalau misalnya ada masalah apa-apa supaya cepat dan sebagainya. Nah ini pengaruhnya apa? Begini, kalau kemarin dibagi 33 provinsi 54 minggu, ya, itu kalau dikalikan itu kira-kira 1.600 lebih. Kalau 300 orang, jadi satu orang itu akan dapat paling banyak 7 kali dalam setahun. Dalam setahun itu kurang lebih 7 kali. Kan ada 54 minggu, masa piket dari 54 minggu piket 7 kali aja, 7 Sabtu Minggu aja keberatan. Iya. Tapi respon dari teman-teman di Kemenhub seperti apa Pak? Tidak keberatan? Saya kira enggak lah. Kan ini hanya eselon 1 sampai eselon 3. Staf tidak ya berarti ya? Staf enggak, ya, enggak ada. Ya pokoknya eselon 1 dan 3. Kalau staf itu yang termasuk kena tugas giliran ngurusin command center dan sebagainya, itu memang sudah rutin. Ya. Jadi ini ada, ya saya sendiri juga ikut. Gitu. Oke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Karena mengganggu aktivitas Bapak yang sangat padat sekali. Dan kami harapkan kami media bisa transparan ya Pak ya di Kementerian Perhubungan. Dan semoga apa yang Anda lakukan di PT KAI juga berhasil diterapkan di Kementerian Perhubungan. Sekali lagi, terima kasih Pak Ignatius Yonan. Dari tadi wawancara saya, pemirsa, saya kembalikan ke Indri Rahmawati dan juga Arif Fadil di Wisma Nusantara.